أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi li anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salatan adada ramli daqiq wa adada az-zairin al-bayt al-atiq wardallahum anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatil ashabil akhyar wa ali baitihil athhar wa ala man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk melaksanakan beberapa ibadah yang alhamdulillah pada pekan kemarin kita sudah melaksanakan puasa Asyura ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai amal kebaikan kita. Allah menggugurkan dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita dengan amal ibadah kita berupa puasa di bulan Muharram ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada para sahabat, kepada ahlul bait, kepada siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita bagaimana salah satu hadis ya tentang kondisi daripada akhir zaman, yang mana di dalam banyak hadis sebenarnya bercerita dan berbicara tentang akhir zaman ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat satu hadis yang dari hadis ini sebenarnya kita ingin mengambil pelajaran ya. Ini sebagai muqaddimah di saat kita melihat, membaca hadis-hadis tentang akhir zaman itu, maka yang ingin kita ambil manfaatnya adalah supaya kita terhindar dari beberapa kesalahan-kesalahan ya, yang kemungkinan atau bahkan pasti akan terjadi di akhir zaman itu. Ini salah satu hadis yang ingin kita kaji atau kita sedikit membahas pada kesempatan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah di dalam sunan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadis tidak terlalu panjang, namun banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, beliau mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Pada waktunya nanti akan datang, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, dengan kedustaan. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat di dalam muqaddimah hadis ini saja, kita melihat bagaimana kerusakan moral atau akhlak yang terjadi pada tahun itu. Ya. Dikatakan, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini sanawat. Sanawat itu jamak dari sanah. Ya. Sanah itu adalah 1 tahun, sementara sanawat itu banyak tahun. Ya, tahun-tahun. Ya. Khadda'atun, yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang-orang yang berdusta atau bahkan pendusta sekalipun, ya. Jadi pendusta al-kadzib, orang yang berbohong, yusaddaqu fiha. Ya. Dipercaya atau dianggap benar, dianggap jujur orangnya. Ya. Al-kadzib, pendusta itu dianggap jujur. Ini pada tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan itu. Bagaimana kebohongan bisa dianggap kejujuran? Ya, kita dengar satu kaidah yang mengatakan ulangi kebohongan itu berapa kali? 100 kali atau bahkan 1000 kali, ya nanti dia akan menjadi suatu kebenaran. Jadi kalau sudah kebohongan diulang berkali-kali, itu otomatis dia akan menjadi satu kebenaran menurut orang lain. Ya. Ini kita lihat yusaddaqu fiha al-kadzib. Ya. Pendusta, orang yang berbohong, bisa dikatakan atau dipercaya, dianggap benar. Ini yusaddaqu fiha al-kadzib. Ya. Ini satu penyakit yang paling dibenci di dalam Islam itu adalah kedustaan, kebohongan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang selalu berbuat jujur. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya apakah seorang muslim itu, ya, ketika imannya turun mungkin dia untuk berzina, ya. Ya, memungkinkan untuk dia mencuri, iya. Tapi ketika dikatakan muslim itu apakah dia berdusta, Rasulullah SAW mengatakan tidak pantas bagi seorang muslim untuk berdusta. Nah, yusaddaqu fihal kadzib. Dari awal ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa, ya, begitu besar media, ya, misalkan pada tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan itu, peran daripada media seperti yang kita katakan di awal tadi. Orang yang pendusta bisa jadi dia dianggap jujur, ya. Karena banyak media yang menganggap dia atau mencitrakan, ya, mencitrakan dia itu sebagai orang yang jujur. Ya, yusaddaqu fiha al-kadzib. Sebaliknya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun, ya, yani sanawatun khadda'at itu, pada tahun yang penuh dengan kedustaan itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebalikannya, wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang
benar itu didustakan, dianggap berdusta, pembohong. Ya. Nah, ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu tentang bagaimana ya akhir zaman itu akan terjadi ya kerusakan moral yang luar biasa ya, bil khusus tentang masalah kejujuran dan tidak jujur, itu antara yang jujur dengan yang tidak jujur. Wa yusaddaqu atau wa yukadzabu fiha as-shadiq ya. Dan di situ orang-orang yang jujur dianggap pembohong. Ya, boleh jadi ya ketika dia tidak memiliki media, tidak memiliki sarana untuk mempublish ya kejujurannya itu, karena kalah dengan kebohongan itu, maka kalahlah dia dan dikatakan sebagai wa yukadzabu fiha as-shadiq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang selanjutnya adalah wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Jadi tahun-tahun tipu daya itu ya, dan wallahu alam kita tidak tahu kapan itu ya, sehingga begitu ngerinya ya kondisinya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tamanu fihal kha'in ya, orang-orang yang berkhianat diberikan amanah, diberikan kepercayaan ya. Wa yu'tamanu fihal kha'in ya, orang-orang yang berkhianat di situ diberikan amanah ya. Dia koruptor misalkan, dia pencuri, dia baik secara halus ataupun kasar ya, tapi dia mendapatkan amanah. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Selanjutnya wa yukhawwanu fiha al-amin, orang-orang yang kebalikannya penuh dengan amanah ya, yukhawwanu fiha al-amin, dia dikhianati ya. Begitu banyak ya pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya itu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah justru sebaliknya, dia ditikam dari belakang, dijerumuskan ya, dibuatkan konspirasi ataupun yang lain-lainnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa yuntaqu fiha ar-ruwaibidah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini di ujung hadis ini beliau mengatakan wa yuntaqu atau wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Pada tahun-tahun penuh dengan tipu daya itu banyak ya ruwaibidah ya. Ar-ruwaibidah itu orang-orang yang berbicara ya. Banyak yang akan berbicara itu nanti orang-orang yang dinamakan ruwaibidah. Para sahabat agak sedikit asing dengan kalimat ruwaibidah ini ya. Qila wa mar ruwaibidah ya, dikatakan apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala ar-rajulu tafihu fi amril ammah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang bodoh ya, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ya, tidak memiliki kapabilitas ya, yatakallamu fi amril ammah ya, atau ar-rajulu tafihu fi amril ammah, orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas mengurusi urusan-urusan pada perkara umum. Na'udzubillah. Jadi kalau kita melihat jamaah sekalian, tadi hadis ini ada berapa tadi sifat ya? Orang yang pembohong dianggap jujur, kemudian orang yang jujur dianggap pembohong, orang yang berkhianat dianggap amanah, orang yang sebaliknya, orang yang amanah dianggap khianah. Kemudian bermunculan ruwaibidah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tapi dia berbicara tentang urusan umat. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana muqaddimah yang saya sampaikan di awal tadi, di saat kita melihat ya
hadis yang seperti ini, kita melihat, yang kita lihat dulu yang pertama adalah kita membaca diri kita sendiri. Ya. Apakah kita sudah ya memiliki naudzubillah sifat-sifat yang ada itu? Ya, tadi dikatakan kan yukhawwanu yusaddaqu fihal kadzib. Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang shadiqun atau justru yang al-kadzibun? Apakah kita termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik ya, di saat kita bekerja, di saat kita beraktivitas, yang menjalankan amanah kita di dalam profesi kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang jujur atau sebaliknya? Ya, kita termasuk orang-orang yang berdusta. Ini yang kita lihat dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang amin atau tidak? Ya. Amanah atau tidak? Ya. Jadi ini yang perlu untuk kita lihat. Dan yang ketiga adalah kita sudah memiliki kemampuan kafaah atau tidak. Sebelum kita berbicara satu hal, apakah kita sudah memiliki ilmunya atau tidak? Nah, ini yang harus kita koreksi adalah diri kita sendiri dulu, sebelum kita melihat ke luar. Ya. Karena di saat kita berbicara tentang tadi sekali lagi tentang hadis, banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman itu, jangan kita melihatnya dengan kacamata apatis ya. Kita wah ini kan pasti akan terjadi. Ya. Orang yang jujur ya akan didustai, orang yang amanah akan dikhianati, kemudian diapatis, itu pasti akan terjadi ya. Ini akhir zaman, kemudian kita diam begitu saja ya, tidak. Jadi kita harus ada perbaikan untuk diri kita sendiri dulu. Kita lihat apakah kita termasuk di dalam golongan itu atau tidak. Nah, ini jamaah sekalian berkaitan tentang satu hadis yang berkaitan dengan akhir zaman ini. Kemudian ya, ini kalau yang tadi kita lihat ini yang laki-laki ya tadi itu biasanya, kemudian atau pemimpin. Kalau kita lihat tadi yang sifatnya adalah yusaddaqu fihal kadzib, kemudian wa yukadzabu fihal shadiq. Ini banyak bercerita tentang kita ya, yang menjadi kullukum ra'in, sebagai pemimpin ya. Sementara di akhir zaman itu yang lainnya juga adalah yang lebih parah lagi adalah kondisi wanitanya ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang kondisi para wanita di akhir zaman itu, Rasulullah SAW di akhir zaman itu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, la taqumu as-sa'ah hatta yudabbira ar-rajulu amra 50 imra'ah. Insyaallah. Ya. Tidak akan jadi hari kiamat itu ya sampai seorang laki-laki itu bandingannya dengan perempuan itu adalah 50 itu berapa? 50 perempuan ya, insyaallah. Jadi satu laki-laki 50 perempuan. Iya, satu laki-laki 50 perempuan itu diantara bandingannya ya. Jumlah skalanya 1 berbanding 50. Ya, ini menunjukkan bahwasanya akan lebih banyak wanita memang pada akhir zaman itu. Ya. Dan tidak sebatas jumlahnya yang banyak. Ya, kalau jumlahnya banyak tapi bagus kan tidak ada masalah. Tapi di akhir zaman itu yang akan terjadi adalah ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pakaian daripada wanita itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazharu thiyabu ya, tazharu thiyabun talbasuha nisaun kasiyatun ariyat. Di akhir zaman ya, itu akan banyak pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita ya, dia itu memakai tapi seolah-olah tidak memakainya ya. Dipakai tapi seakan-akan tidak berpakaian, kasiyat ariyat, dia berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian ya. Ini ya, bisa kita lihat sekarang ya kondisinya
hampir berapa persen kalau kita lihat ini apa tentang masalah khasiat ariyat ini. Ya. Bahkan yang apa istilahnya? You can see, ya kan zaman dulu itu, ya. Kamu bisa melihat, ya. Jadi ini naudzubillah tentang kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian, ya, tapi ternyata dia sama seperti tidak berpakaian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan lebih parah lagi adalah, ya, di akhir zaman itu kerusakan moral daripada wanitanya, ya, dan laki-lakinya. Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajulu al-mar'ata yaftarishuha fi at-tariq. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, tidak akan habis umat ini, ya. Artinya tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaquma ar-rajulu al-mar'ah, sampai seorang laki-laki dan wanita itu naudzubillah berzina, ya, fit tariq, di jalan-jalan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah, ya. Ini saya rasa, ya, tentang beberapa hadis, ya. Soalnya banyak di sini tentang hadisnya, namun ini sebagai muqaddimah saja, ya, daripada hadis-hadis akhir zaman ini. Ya, saya rasa tidak perlu panjang-panjang, nanti mungkin bisa berbagi yang lainnya, ya, tentang apa kondisi kita, ya, atau bagaimana kira-kira ada sudah berapa persen, ya, kalau kita checklist, ya, sudah berapa persen ciri-ciri itu ada pada zaman kita, ya, saat ini, ya, tentang amanah, kemudian khianah, jujur, kemudian kedustaan, kemudian tentang bagaimana penyakit-penyakit umat yang ada, ya, dengan harapan kita bisa mengevaluasi dan kita memperbaiki diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Itu saja mungkin aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak, bisa kita lanjutkan dengan